Pada malam hari ini, nah kita akan cek terlebih dahulu apakah dari Pest Expert yang sudah saya perkenalkan yaitu Dr. Lin sudah join bersama kita semua begitu ya. Oke, ini masih ada yang memperkenalkan diri, ada Ibu Rosmalia dari Tegal hadir. Salam kenal Ibu Rosmalia. Oke, nah ini ada Halo, juga. selamat pagi, selamat malam Mbak Indah. Ya, Suaranya sudah selamat terdengar? malam Dr. Lin, sudah terdengar. Oke, baik. Baik, Dr. Lin, ini tadi saya membacakan untuk profil peserta pada malam hari ini ada Ibu Oh Ulil. iya, Oh ya, baru pertama kali join ini klien saya Horeca Hotel, Restoran, Cafe. Wah, sangat cocok sekali gitu ya dengan tema yang akan dibawakan oleh Pest Expert pada malam hari ini, seperti itu. Oke, betul ya Ibu, karena kita akan membahas tentang bagaimana pest management di industri hotel, restoran, dan kafe. Ternyata ya betul. sangat cocok gitu ya dengan peserta pada malam hari ini yang membutuhkan gitu ya insight baru dari pest expert by ahli hama. Dan pada malam hari ini, malam Sabtu ya, Jumat malam ini join di seminar ahli hama seperti itu. Oke, baik, Dr. Lin, apa kabar pada malam hari ini? Suara saya terdengar ya, Dr. Oke, Lin? Alhamdulillah Mbak Indah. Semoga kita semua terdengar. Ya, Suara suara saya cukup terdengar? terdengar. Halo? Ya, terdengar suaranya. Ya, Oke, terdengar, Dr. Alhamdulillah. Lin. Ya, Alhamdulillah kabar baik. Semoga Bapak Ibu semuanya juga dalam keadaan baik-baik juga, baik secara jasmani maupun rohani ya. Dan pada malam hari ini kita bertemu kembali pada program mingguan, yaitu Zoominar yang kita isi dengan memberikan insight bagaimana pengelolaan hama yang ada di lingkungan bisnis tentunya dan berlaku juga pada umumnya. Ya, baik, Ibu. Oke, Oke, sekarang sudah saya masuk ke materi persilahkan ya. untuk itu bisa masuk Ya, ke materi nanti. oke, siap Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi pada topik malam hari ini kita akan eh, berdiskusi mengenai bagaimana pengelolaan hama pada bisnis hotel, restoran, dan kafe, di mana pada bisnis ini tentu tujuannya adalah mengundang para tamu untuk bisa menikmati fasilitas yang diberikan oleh bisnis yang ada di tiga kategori tadi, hotel, restoran, dan kafe. Mohon izin akan disampaikan slide presentasinya untuk dapat mempermudah juga informasi yang disampaikan. Nah, jadi dalam pest management untuk hotel, restoran, dan kafe tentu akan berbeda penanganannya apabila kita bandingkan dengan bisnis yang lain. Kenapa? Karena pada bisnis ini tentu utamanya adalah bagaimana mengundang sebanyak-banyaknya orang untuk bisa dapat menikmati services dan produk yang diberikan. Nah, sekarang kita akan masuk dulu, Bapak Ibu, bagaimana kita melihat bahwa hama ini kalau tidak dikendalikan tentu akan menimbulkan permasalahan. Nah, kita lihat dari gambar sebelah kiri bahwa di Amerika itu ya, negara yang kata orang sangat maju, tapi untuk urusan hama ini ternyata cukup juga menyulitkan mereka gitu. Jadi ini ada hama kutu busuk yang menyerang dari bisnis hotel gitu ya. Nah itu kutu busuk yang ukuran kecil, tapi dia bisa mengurangi bisnis di hotel tersebut karena orang merasa tidak nyaman. Nah bahkan
di informasi di kita juga di negara kita, eh, tamu bisa komplain karena kamar hotelnya diserbu oleh kutu busuk, kecoa, sehingga beberapa orang itu toleransinya sangat rendah, nggak mau di kamar tempat dia tidur itu ada kutu busuk, walaupun mungkin dia melihatnya cuma satu gitu ya, tetap itu menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, demikian juga hama yang lain, misalnya seperti tikus gitu ya. Jadi kalau kondisi kita misalnya bepergian, kita apa, menginap di hotel yang kita nggak tahu gitu ya kualitasnya, tapi kita nggak ada pilihan di situ, lalu ada tikus, ya orang nggak mau juga gitu ya. Nah, jadi si hama-hama ini walaupun ukurannya kecil, tapi orang sudah tidak bisa memberikan tempat untuk bisa hidup bersama gitu. Nah, apalagi si kecoa gitu ya, atau ini ya takut juga nanti masuk ke telinga dan membahayakan juga karena mereka bawa penyakit. Nah, jadi untuk laporan yang dikeluarkan dari Amerika, di New York bahwa komplain terhadap eh, hama, dalam hal ini datanya di sini adalah data kutu busuk, bahwa hotel itu bisnis yang paling banyak terganggu gitu. Itu sampai 72%, baru nanti masuk ke public transportation. Nah, artinya hotel tuh nomor satu terganggu oleh hama, dalam hal ini kutu busuk. Nah, belum juga hama yang lain. Nah, jadi artinya untuk hotel, restoran juga memang peluangnya besar. Nah, kita lihat kenapa mereka bisa datang, padahal hotel itu ada juga yang kelasnya sudah kelas bintang 5, tapi ternyata masih ada hama yang mengganggu di sana gitu ya. Nah, dari permasalahan ini tentu kita akan lihat bagaimana hotel, restoran, dan kafe ini tantangannya besar terhadap hama. Kenapa besar? Karena yang pertama, dari keadaan hotel itu sendiri, karena ini kita lihat bahwa aktivitas atau ruangan-ruangan yang ada di hotel itu semua serba ada, ya. Jadi menyediakan banyak peluang hama untuk datang. Nah, di hotel ini tentu kita mengetahui bahwa perputaran atau rotasi tamu itu sangat tinggi antara orang yang check in, check out itu perputarannya cukup cepat, apalagi di hotel-hotel yang disukai fasilitasnya, tentu rotasi ini sangat tinggi. Nah, dengan perputaran tamu ini antara yang masuk dan keluar, itu bisa menjadi celah bagaimana hama itu bisa masuk. Nah, kenapa bisa? Ya, kita nanti akan lihat, bisa saja hamanya terbawa dari barang-barang yang masuk atau keluar. Nah, jadi dengan perputaran tamu, tamunya datang dan sekaligus bawa hama gitu ya. Nah, itu bisa sangat mungkin terjadi pada bisnis hotel. Lalu di hotel ini memang bisnis di mana dia disetting atau dibuat banyak area karena memang kebutuhannya di sana ada dapur, ada gudang gitu ya, ada kamar tamu, ada fasilitas laundry, yang kesemuanya ini dia rentan terhadap berbagai macam hama. Nah, nanti kita lihat kenapa di tempat-tempat itu semuanya rentan, artinya gampang diserang hama. Tapi di hotel ini menyediakan ini gitu ya. Nah, lalu tantangan berikutnya adalah hotel ini operasinya 24/7. Artinya apa? Dia buka selama 24 jam dan selama 7 hari. Artinya nggak ada tutupnya. Itu bisnis hotel. Gitu ya. Nah, jadi hotel itu beroperasi sepanjang waktu. Nah, artinya ini akan membuat tantangan bagaimana penerapan metode pengendalian hama ini dibuat agar tidak mengganggu tamu, gitu ya. Kan tidak mungkin kita melakukan pengendalian di mana tamu itu masih ada di sana, misalnya diminta keluar dulu untuk fogging, rasanya sulit. Itu justru akan membuat reputasi kok ternyata di hotelnya banyak hama gitu kan ya. Nah, jadi memang bisnisnya itu nggak ada tutupnya.
Ya. Nah, berbeda kalau di tempat lain, mungkin bisa pengendalian di mana orang orang bisa disuruh dulu keluar atau jangan dulu beraktivitas di dalam. Nah, di hotel tuh tidak mungkin dibuat seperti itu karena memang bisnisnya di setting adalah beroperasi sepanjang waktu. Itu tantangannya. Nah, berikutnya adalah untuk restoran dan kafe. Seperti apa tantangannya? Yang pertama, tantangannya adalah daya tarik makanan dan minuman. Nah, hama akan datang apabila memang yang pertama ada makanannya dan ada minuman, ada air. Nah, itu membuat hama itu tanpa diundang datang sendiri karena daya tarik ini. Itu bisa kecoa atau lalat gitu ya, atau tikus. Nah, itu pasti datang. Karena restoran dan kafe tentu bisnisnya adalah menyediakan makanan dan minuman. Itu tantangannya. Lalu yang kedua adalah tantangan di restoran dan kafe adalah pengelolaan sampah. Nah, terkadang pengelolaan sampah ini tidak mendapat perhatian khusus. Di, di mana kita mengetahui sampah itu adalah salah satu penarik hama itu datang, ya. Nah, karena si limbah makanan yang tidak dikelola itu tentu akan menjadi rumahnya atau tempat transitnya berkembangnya hama. Jadi kalau lalat itu akan senang, akan menghabiskan waktu siklus hidupnya adalah di tempat di sampah gitu, di tumpukan sampah. Karena lalat itu ada fase dari telur dan larva belatung gitu ya Bapak Ibu. Lalu ada fase pupa atau kepompong yang hidupnya ya di sampah itu di daerah dalam. Nanti kalau sudah waktunya jadi dewasa baru dia terbang. Nah, jadi sampah ini sebagai media perantara, dia menyelesaikan 3/4 siklus hidupnya. Nah, itu tantangannya. Lalu pada restoran dan kafe tentu pintu dan jendelanya terbuka gitu ya. Ya sedikit lah kalau restoran dan kafe itu serba tertutup ya orang malah nggak mau gitu ya. Tetapi dengan keadaan pintu dan jendela tertutup, artinya kita tentu akan melihat peluang bagaimana si hama ini bisa dengan mudahnya masuk gitu. Nah, jadi hal ini yang memang menjadi tantangan karena disiapkan semuanya mengenai daya tarik dari hama itu sendiri. Itu yang dari tantangannya. Nah, sekarang kita akan lihat kenapa penting pengendalian hama di industri hotel, restoran, dan kafe ini. Yang pertama tentu orang mengejar, pembisnis mengejar yang namanya reputasi, nama baik. Nah, dan reputasi ini tentu didapatkan dari mana? Dari pengalaman para customer atau pelanggannya. Karena kalau ada saja urusan ngeliat tikus atau ada sayap atau kaki kecoa di makanan gitu ya. Nah, itu bisa saja pengalaman itu oleh pelanggan diulas di media sosial. Nah, jadi satu orang berkasus itu nanti bisa orang lain menjadi tahu. Nah, apalagi dengan era media sosial yang sangat cepat penyebarannya dan nanti orang akan nggak percaya gitu. Nah, ini reputasi yang dipertaruhkan sehingga pengendalian hama di industri ini sangat penting. Nah, tadi media sosial. Jadi media sosial pelanggan itu dengan mudahnya membagikan insiden hama. Dan itu kita sulit membantah kalau memang dia menampakkan fotonya, gambarnya, itu kan kita nggak mungkin membantah. Nah, dengan media sosial nanti orang melihatnya memang itu yang terjadi gitu ya. Nah, lalu pentingnya pengendalian hama tentu tentang citra merek. Artinya bagi hotel kebersihan itu sangat penting untuk menjadi ibaratnya faktor kunci bagaimana bisnis perhotelan ini dijaga dengan baik untuk mendapatkan kepercayaan. Jadi kebersihan itu pasti nomor satu. Nah, lalu selanjutnya adalah kenapa penting pengendalian hama di industri hotel dan restoran ini adalah
kesehatan dan keamanan. Jadi para pemilik bisnis tentu harus bertanggung jawab bagaimana para pengunjung atau para pelanggan itu tetap sehat saat berada di tempat tersebut dan aman dari gangguan hama seperti itu. Karena kita mengetahui bahwa hama seperti halnya lalat, kecoa gitu ya, lalu nyamuk dan tikus ini bawa penyakit dan penyakitnya juga nggak main-main, penyakit yang bisa membahayakan. Membahayakan siapa? Ya karyawannya yang di dalam dan tamunya. Ya, seperti kita tahu nyamuk ada yang bawa virus demam berdarah, ada yang bawa virus, bawa apa namanya bakteri atau cacing filariasis yang menyebabkan kaki gajah. Belum lagi di beberapa daerah di Indonesia bisa nyamuk Anopheles bawa malaria. Jadi memang sudah ada penyakit-penyakitnya. Nah, kalau kecoa dan lalat itu bawa beratus-ratus jenis bakteri karena memang mereka akan apa istilahnya mendatangi sampah. Nah, di sampah itu segala macam bakteri atau patogen penyebab penyakit itu menumpuk banyak. Nah, tikus pun sama. Nah, tikus juga dia akan membawa banyak penyakit. Nah, jadi kita tahu pemilik bisnis wajib tahu bahwa menghindarkan dari hama, mengelola tempat bisnisnya dari hama itu sama dengan bertanggung jawabnya terhadap kesehatan dari tamu dan karyawan. Nah, lalu selanjutnya kita mengetahui bahwa beberapa hama seperti kecoa dan tungau itu bisa memicu alergi dan asma bagi para penderita sehingga muncul lagi gangguan yang lebih banyak gitu, seperti itu. Nah, itu yang membuat kita harus berjaga-jaga. Jadi pemilik bisnis jangan sampai pengunjung datang ke tempat itu dalam keadaan sehat, lalu keluar dari sana tidak lama kemudian rumahnya jadi sakit. Nah, bisa jadi karena abai dari ancaman hama ini. Nah, lalu eh, yang perlu diperhatikan kenapa penting pengendalian adalah kesejahteraan tamu dan staf. Artinya, pemilik bisnis tentu ingin memberikan lingkungan yang aman supaya apa? Tamunya nyaman dan para pekerja atau para karyawannya termotivasi karena tamu tentu kalau sudah nyaman akan melakukan repeat order atau menyampaikan kepada pihak klien untuk menikmati bisnis yang diberikan atau disiapkan. Nah, itu pentingnya bagaimana eh, pengendalian hama pada industri hotel, restoran, dan kafe. Nah, sekarang kita lihat hamanya apa saja yang sering ditemukan gitu ya. Nah, yang pertama adalah semut. Nah, semut memang tidak bawa penyakit, tetapi kalau semut itu memberikan rasa tidak nyaman dan mengindikasikan hotel atau restoran dan kafe ini tidak merawat dengan baik. Lalu berikutnya adalah tikus. Nah, tikus juga ada tikus yang ukurannya kecil, gitu ya, yang biasanya tikus rumah musculus, ada juga tikus atap, dan ada juga tikus got, yang bisa jadi dia datangnya dari luar, masuk ke dalam hotel, seperti itu. Nah, ini tikus kalau dibiarkan ya dia bisa akan membuat dari hewan ini membawa penyakit. Nah, selanjutnya adalah kutu busuk. Tadi dilaporkan gitu ya, di berbagai hotel ini banyak laporannya untuk kutu busuk ini dapat mengganggu kenyamanan. Jadi tidak bawa penyakit, tetapi kalau kena ini ya gatal-gatal gitu ya, dan kualitas tidur menjadi terganggu. Selanjutnya di hotel hamanya ada lalat. Kenapa? Karena lalat dia menyenangi apa namanya area-area yang berbau busuk gitu. Nah, selanjutnya adalah eh, hama yang ada di tempat hotel itu bisa bisa jadi ada kecoa itu ya. Nah, kecoa itu dari jenis kecoa Amerika, dari kecoa
Jerman ini membawa membawa penyakit, membawa membawa penyebab penyakit atau patogen. Nah, lalu ada tungau atau yang akan mengganggu istilahnya kenyamanan, kok ini gatal-gatal gitu ya. Dan ini tidak terlalu terlihat dari eh, secara kasat mata, gitu ya. Kutu kucing, ya mungkin ada eh, apa? Memang tamu mungkin tidak boleh bawa hewan gitu ya. Tapi ada juga kucing yang bisa masuk gitu. Kalau memang pengelolaannya tidak terkendali dengan baik. Jadi cukup banyak hama-hamanya. Dan di industri restoran dan kafe juga lah, kecoa lalat tikus ini yang memang yang paling utama. Walaupun nanti ada nyamuk gitu ya. Nah, artinya kalau hama-hama yang begitu banyak ini dibiarkan, tadi dampaknya akan pasti membuat si tamu tidak nyaman. Jadi tidak mau, kalaupun dia sekali datang nanti nggak mau, atau saat itu juga dia keluar dari hotel. Lalu dampaknya tadi pada kesehatan muncul penyakit dan juga memicu alergi, serta makanan tentu terkontaminasi. Nah, ada juga hama yang merusak properti gitu ya. Nah, itu dia seperti hama rayap. Nah, apakah di hotel bisa? Nah, pada prinsipnya bisa karena rayap itu kan mencari bahan-bahan yang ada selulosanya gitu. Nah, jadi dampak-dampak ini tentu akan menyebabkan kehilangan pelanggan dan ujung-ujungnya pasti akan membuat apa istilahnya margin atau profit menjadi menurun atau berkurang. Nah, itu dari hama-hamanya. Nah, sekarang risiko yang terkait dengan hama di sektor pelayanan dan perhotelan dan layanan makanan. Nah, yang pertama tentu tadi bahaya kesehatan. Kalau dibiarkan, satu bahaya kesehatan karena terjadi penularan penyakit. Karena tadi hama dapat menyebarkan patogen yang nanti terbawa oleh makanan. Misalnya kecoa dan tikus, dia bawa bakteri Salmonella atau Escherichia coli dan patogen berbahaya lainnya. Lalu resikonya bisa memicu alergi dan asma gitu ya. Jadi kalau beberapa orang yang individu yang sensitif itu cepat banget muncul gitu ya alergi atau asmanya dipicu dari apa hamanya, kecoa dan kotorannya. Nah, itu juga dampaknya ke eh, bisa pelanggan, bisa karyawan yang kena yang terpicu alergi atau asmanya. Lalu resikonya tentu tadi potensi kerusakan struktur karena seperti tikus dia akan menggerogoti dinding atau furniture dan kabel gitu. Bahkan kabel listrik ini yang ada di area yang sulit dijangkau, kalau ini dirusak oleh tikus ya tentu ada resiko kebakaran atau bahaya yang lain. Nah, kenapa tikus memakan kabel? Nah, sesungguhnya tikus itu bukan dia makan kabel untuk kebutuhan energinya, tetapi ada perilaku knowing dari si tikus ini yang dia harus mengasah gigi bagian depannya agar tidak tambah panjang. Caranya dengan dia banyak mengerat bagian-bagian yang keras supaya pertumbuhan giginya bisa tertahan. Nah, resiko yang lainnya adalah kontaminasi dan pemborosan makanan. Artinya hama gudang itu seperti eh, apa namanya kumbang beras atau kumbang tepung itu bisa mengganggu atau menyerang bahan-bahan makanan yang ada di gudang di hotel tersebut karena pasti namanya hotel, restoran ada tempat penyimpanan. Nah, kalau muncul di hama ini tentu akan menyebabkan boros biaya pengendalian dan juga bisa meningkatkan barangnya harus diganti, artinya biaya penggantian makanan. Nah, jadi resiko yang paling terasa akhirnya adalah pasti pelanggan menjadi hilang dan reputasi yang sudah dibangun menjadi rusak gitu ya. Karena bagi pelanggan, penampakan satu hama saja itu kalau dikeluhkan oleh pelanggan itu bisa menyebabkan ulasan negatif ini bisa menyebar kemana-mana. Dan tentu bisnis menjadi terancam. Lalu ada resiko media sosial dan ulasan online
Jadi di era digital ini insiden hama itu bisa cepat tadi seperti yang disampaikan di depan, bisa cepat tersebar secara online. Nah, ini tentu menjadi kekhawatiran bagi para pembisnis di bidang hotel, restoran, dan kafe kalau ada ulasan negatif masuk ke media sosial itu dampaknya langsung terasa karena tamu menjadi berkurang dan nggak mau datang gitu ya. Dan tentu ada reputasi bisnis menjadi rusak dan pelanggan menjadi berkurang gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana nih tips praktis dari pengendalian hama karena tadi disampaikan pengendalian hama itu penting. Bila tidak, tadi ada dampak-dampak yang harus ditanggung. Tips praktis yang pertama tentu kami selalu sampaikan bahwa pengendalian hama ini harus dilakukan terpadu. Terpadu itu artinya menggabungkan berbagai macam metode untuk kita bisa mengendalikan hama ini secara keseluruhan dan berkelanjutan. Nah, yang pertama adalah lakukan step pertama atau langkah pertama adalah bagaimana kita perlu mencegah hama itu datang atau berkembang biak karena ini lebih murah biayanya. Jadi pencegahan itu pasti biayanya lebih murah ketimbang mengobati atau mengendalikan. Nah, langkah pertama adalah pencegahan. Apa saja yang bisa dilakukan? Tentu memastikan sumber-sumber makanan ini bisa ditutup atau eh, apa istilahnya sisa-sisa makanan ini dihilangkan seperti itu. Sehingga hama nggak ada hal yang menarik dia datang. Jadi sanitasi tentu di hotel pasti diatur dengan sebaik-baiknya, pengelolaan sampah, kapan harus di apa buang dan bagaimana pengelolaan saat sampah masih ada di area hotel atau restoran atau kafe tersebut. Jadi pencegahan itu wajib dilakukan. Nah, selanjutnya perbaikan struktur. Ini masih masuk ke pencegahan. Artinya perbaiki celah, tutup celah atau retakan di mana saja, bisa di dinding, bisa di pintu, karena kita tahu bahwa ada lubang sedikit aja bagi hama yang ukuran kecil pasti pasti bisa masuk. Atau misalnya tikus ngelihat lubang yang kecil dia terus aja digigit terus dia tetap jadi besar. Jadi artinya selain sanitasi, perbaikan struktur menjadi hal yang wajib karena kita harus menghalangi titik masuk hama. Nah, selanjutnya adalah tips praktisnya seperti apa pengendalian hama adalah monitoring. Jadi dari pencegahan kita lakukan monitoring. Monitoring itu dalam arti kita periksa dulu secara rutin, inspeksi rutin, diperiksa di mana ada potensi hama itu berkembang biak karena tanda-tandanya bisa dipelajari. Nah, lalu di monitoring itu lakukan pemasangan perangkap. Artinya kita mencoba untuk menangkap hama-hama yang lewat ke sana. Itu bisa dilakukan. Nah, setelah memasang perangkap inspeksi rutin, lakukan dulu pengendalian non kimia. Artinya di sini non kimia kita bisa lakukan dengan berbagai cara, ya. Nah, baru setelah itu pengendalian kimia secara terbatas. Artinya pilih pestisida yang tepat. Misalnya untuk tikus kita cobakan dengan pemberian umpan tikus namun disimpan di tempat-tempat yang strategis. Nah, baru nanti kita bisa lakukan tentang bagaimana setiap orang yang ada di tempat bisnis itu bisa memiliki pemahaman yang baik tentang hama. Maka pelatihan yang diikuti tentu tujuannya adalah meningkatkan edukasi atau pemahaman tentang apa? Tentang hama ini apa saja karena tadi hama yang begitu banyak itu baik yang merayap maupun yang terbang mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maka cara pengendaliannya berbeda juga, ada perbedaannya. Nah, itu dapat pemahaman dari mana? Tentu melalui pelatihan, sumber informasi yang terpercaya. Nah, lalu kita bisa lakukan kolaborasi. Kolaborasi dengan kerjasama dengan profesional pengendali hama itu bila mendapatkan kondisi
hamanya itu dalam populasi tinggi, gitu ya. Nah, tapi kalau populasinya masih rendah, bahkan bisa dicegah dari awal, itu bisa dilakukan oleh tim internal yang ditugaskan untuk pengendalian hama. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana tips menjaga lingkungan tetap estetik, misalnya di kecoa kasus hamanya misalnya ya. Nah, pertama apa yang harus dilakukan? Kita pastikan eh, pencegahan datangnya kecoa. Artinya kecoa ini pasti menyukai sisa-sisa makanan. Oh, berarti kita lakukan pembersihan segera sisa-sisa makanan. Lalu kita cari di mana kecoa bisa bersembunyi, misalnya di tumpukan kertas, di celah atau retakan, maka kita pastikan ini bisa ditutup, ya. Nah, lalu selanjutnya adalah untuk kecoa ini lakukan pengendaliannya secara senyap. Senyap itu artinya eh, tempatkan umpan di tempat yang tidak terlihat. Tidak terlihatnya tidak terlihat oleh manusia gitu. Nah, bisa juga dengan perangkap lem. Artinya nanti saat si kecoa lewat dia akan kena gitu ya dari umpan yang disimpan itu. Nah, baru setelah kita lakukan secara senyap, kita simpan umpan di tempat yang tidak terlihat, ada perangkap lem biar dia tetap nempel di sana. Maka lakukan terus secara monitoring secara rutin, dilihat terus, dievaluasi apa saja yang harus diperbaiki dan tentu responsnya harus cepat. Nah, selain itu, berikan edukasi kepada penghuni, artinya informasikan ke semua pihak tentang pentingnya menjaga kebersihan. Karena kita tahu bahwa hama kecoa ini akan datang apabila banyak sisa-sisa makanan. Dan tentu semua pihak bisa segera melaporkan kalau ada tanda-tanda dari aktivitas kecoa gitu ya. Nah, sekarang kita melihat di bisnis hotel, restoran, dan kafe, khususnya di hotel, ini tentu dengan waktu servisisnya 24/7, artinya 247, 24 hari, 24 jam 7 hari, maka pengendalian itu tidak ada waktu yang khusus. Jadi harus dilakukan bersamaan dengan waktu operasionalnya. Nah, maka sebaiknya di hotel itu ada unit internal pengendali hama yang selalu siap sedia. Siap sedianya buat apa? Buat melakukan inspeksi karena manfaatnya besar. Nah, tentu dengan industri ini hotel, restoran, dan kafe kan sangat bergantung kepada reputasi kebersihan, kenyamanan. Jadi kalau ada hama itu pasti akan menghancurkan reputasi ini. Pelanggan bisa hilang, gitu ya. Sehingga hotel itu tentu akan memastikan kebersihannya terjaga setiap saat. Nah, dengan adanya unit pengendali hama internal, mereka bisa bekerja dengan mengikuti pola 24/7, artinya tidak ada yang lepas, tidak ada yang lengah tentang keberadaan hama ini. Nah, manfaat berikutnya adalah responnya cepat. Ya tentu karena tim internal itu akan bekerja di hotel itu sendiri. Jadi lebih cepat, sehingga penanganannya bisa segera teratasi gitu ya, bisa menghindari gangguan operasional dan tentu mencegah penyebaran hama. Jadi tidak harus nunggu dulu pest control eksternal karena ini jelas-jelas sudah ada. Nanti dengan ada unit internal itu memberikan respon yang cepat. Nah, selanjutnya dengan manfaat ini ada konsistensi dan kontrol. Artinya praktek pengendalian hamanya secara konsisten bisa disesuaikan dengan standar perusahaan dari hotel itu. Dan kualitasnya bisa dijaga serta efektif eh, atau tidak pengendalian. Artinya konsistensi ini bisa dilakukan terus-menerus dan kontrolnya ada di manajemen atau di unit pengendali hama internal. Itu manfaat dari unit ini. Dan terakhir tentu namanya bisnis adalah kepada efisiensi biaya. Nah, tim internal ini seringkali lebih ekonomis dari layanan eksternal karena layanan eksternal itu pasti akan datang dengan membawa pestisida yang memang tujuannya adalah membunuh hamanya.
Nah, tapi kalau tim internal bekerja dari awal, dari sejak pencegahan, tentu akan membuat si hama itu tidak berkembang dengan banyak. Jadi lebih ekonomis sehingga biaya operasionalnya bisa dikurangi jangka panjang. Nah, lalu di manfaat ini tentu harus ada kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Yaitu di tim internal unit pengendali hama itu bisa dibentuk dari orang-orang yang ada di sana. Misalnya di hotel tentu ada bagian maintenance. Lalu ada bagian cleaning service. Nah, itu bisa dibentuk tim internal pengendali hama karena mereka tahu fasilitas tempat di sana mereka kerja. Jadi kira-kira yang area rawan hama yang mana. Sehingga strateginya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi antara di dapur, di hotel itu dengan di eh, kamar tentu akan beda penanganan pengendaliannya. Nah, itu dengan unit pengendali internal mereka jauh lebih tahu karena pengetahuan fasilitasnya lebih banyak ketimbang yang eksternal. Nah, itu dari segi manfaat Bapak Ibu. Nah, di kami ambil dari kasus di Amerika tentang pengendalian hama di hotel mewah. Kita lihat kasusnya bahwa di hotel tersebut adanya di kota besar, mereka memiliki masalah kutu busuk dan kecoa selama high season. Jadi artinya saat musimnya liburan gitu ya, banyaknya tamu. Tapi ini masalah kutu busuk dan kecoanya meningkat dan tentu berdampak negatif pada reputasi hotel karena eh, ada ada komplain atau ulasan buruk dari tamu. Nah, latar belakangnya itu seperti itu dari si hotel tersebut. Nah, maka hotel tersebut melakukan upaya bagaimana nih strategi pengendali hama. Maka pertama dilakukan pendekatan adalah satu membentuk tim internal yang siap merespons setiap saat. Artinya dengan unit pengendali hama internal yang bekerja dengan sistem 24/7, 24 jam 7 hari, itu bisa merespons setiap saat dan penanganannya lebih cepat untuk mencegah investasi hama itu bertambah meluas. Itu dia yang dilakukan oleh si hotel manajemen hotel tersebut. Lalu yang kedua, melakukan strategi pengendalian hama terpadu. Jadi setelah ada unit pengendalian internal, maka strategi pengendaliannya harus terpadu. Nah, yang berikutnya adalah pelatihan dan kolaborasi. Jadi Pak manajemen hotel tersebut tahu bahwa unit pengendali internal harus diberikan pelatihan agar tahu hama apa yang dapat diketahui perilakunya, cara pengendaliannya seperti apa, dan melakukan kolaborasi. Kolaborasi manakala hamanya tinggi, memerlukan teknologi pengendalian yang tinggi, baru mereka akan meng-hire pest control eksternal dan dapat mengundang juga pest expert untuk kasus yang memang lebih kompleks. Nah, itu dilakukan oleh manajemen hotel tersebut. Nah, hasilnya dari pendekatan tersebut, dalam 6 bulan hotel bisa berhasil mengurangi keluhan hama itu sampai 80%. Nah, sehingga bisa membuat ulasannya menjadi positif kembali dan keberadaan unit internal ini, hotel jadi mampu menjaga standar kebersihan yang tinggi dan tentu akan menekan biaya pengendalian eksternal karena tentu pengendalian eksternal eh, penggunaan pestisida adalah utama karena memang harus segera menangani populasi hama yang tinggi. Tapi kalau unit pengendali hama internal bekerja dari sejak pencegahan, itu bisa menekan, tidak sampai hamanya berkembang biak dengan leluasa. Nah, jadi catatannya adalah bahwa tindakan cepat dan efektif menjadi hal yang penting karena kecepatan menanggapi hama, menanggapi investasi ini penting untuk apa? Ingin bisnis bisa terlindungi dari gangguan operasional dan ujungnya adalah menjaga kepuasan dari pelanggan. Yang kedua adalah pencegahan sebagai prioritas, bahwa mencegah lebih murah, lebih mudah daripada mengobati yang membutuhkan biaya pengendalian yang tinggi. Lalu pengendalian hama ini adalah bagian integral bisnis. Jadi artinya pengendalian hama itu bukan prosedur tambahan,
melainkan bagian esensial dari manajemen bisnis, apalagi di hotel, restoran, dan kafe gitu ya, yang memang eh, hama ini jangan sampai merusak reputasi dan kualitas layanan. Lalu pelatihan dan edukasi berkelanjutan perlu dilakukan. Kenapa? Karena memerlukan pengetahuan hama dengan berbagai jenis karakteristiknya dan strategi pengendaliannya, serta edukasinya harus berkelanjutan. Jadi kita tidak bisa, oh sudah tahu nih tentang lalat, terus kita nggak mau belajar lagi. Itu kurang bagus karena bisa jadi lalat juga mengalami perkembangan, mengalami resistensi gitu kan. Nah, itu juga harus dipelajari terus-menerus. Nah, di program Ahli Hama tentu kami terus memberikan edukasi dari berbagai macam materi yang ada di websitenya, di Instagram, itu tentu untuk mendukung apa yang namanya edukasi berkelanjutan. Nah, keuntungan unit pengendali hama internal tentu akan memberikan bagi manajemen hotel, restoran, dan kafe adalah fleksibilitas. Lebih fleksibel karena ada di sana. Fleksibel dalam apa? Menangani hamanya nggak usah nunggu-nunggu, langsung bisa dilakukan. Dan responsif, cepat. Apabila ada tanda-tanda gangguan hama, langsung ditangani dengan baik. Nah, jadi diharapkan dengan pendekatan yang proaktif, dan konsisten, serta dilatih terus timnya, maka hotel, restoran, dan kafe ini bisa mempertahankan standar kebersihan yang tinggi. Reputasi pasti terjaga dan biaya operasional jangka panjang menjadi bisa ditekan. Nah, seperti ini ya, sudah ya. Nah, jadi sekali lagi pendekatan proaktif dan konsisten ya, harus kita lakukan dan tidak bosan-bosannya belajar karena hama ini makhluk hidup yang terus mengalami banyak penyesuaian atau evolusi yang cukup panjang yang tentunya mereka lebih tahan gitu dengan berbagai macam kondisi. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu, kita bisa berkembang pada sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi kepada eh, moderator Mbak Indah, dipersilahkan. Ya, baik. Jadi tadi sudah kita simak bersama-sama tentang bagaimana begitu ya pengendalian hama di hotel, restoran, dan juga kafe. Karena memang untuk industri tersebut tidak bisa terpisahkan gitu, karena memang yang mengundang hama dari segi ada makanan begitu ya, Dokter Lin. Kemudian juga mengundang adanya pelanggan yang datang ke lokasi hotel, restoran maupun kafe yang bisa saja sebagai pembawa hama seperti itu. Nah, masalah serius gitu, masalah serius yang harus ditangani. Kenapa? Karena memang untuk mengurangi tadi adanya kerugian baik secara kenyamanan maupun untuk omset gitu ya, itu tentu harus dihilangkan hamanya. Nah, juga ada pencegahan. Oke, baik. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ada hal yang ingin ditanyakan gitu ya pada malam hari ini, maka kita akan membuka sesi kedua, yaitu sesi diskusi yang bisa didiskusikan bersama dengan pes expert. Seperti itu. Nah, sambil menunggu, gitu ya, boleh dituliskan di kolom chat. Kita akan ngobrol dulu gitu ya dengan pes expert. Tadi Ya. eh, sepertinya dibahas begitu ya, Dr. Lin, terkait in-house pest management di area hotel, restoran maupun kafe. Nah, untuk area tersebut, seberapa penting begitu untuk memiliki in-house pest management, Dr. Lin? Boleh. Ya, ya. Eh, jadi tadi disampaikan bahwa bisnis hotel, restoran, dan kafe gitu ya, khususnya hotel, ini bisnis yang 24 hari, 24 jam dan 7 hari. Artinya nggak ada tutupnya, nggak ada berhentinya. Nah, artinya kita bisa melihat bahwa pengendalian hamanya harus dilakukan secara kontinu. Nah, kalau kita mengandalkan dengan eksternal, terbayang biayanya sangat tinggi karena harus terus-menerus gitu. Sedangkan hama itu memang akan datang karena menyiap dari hotel atau restoran dan kafe menyiapkan semuanya.
Ya ada makanan, ada air, ada tempat perlindungan, itu semuanya ada dan aksesnya terbuka. Nah, jadi kalau sudah ada in-house pest management, tim pengendali hama internal, itu bisa fleksibel kapan aja, responsif, responnya cepat karena setiap ada tanda-tanda langsung bisa dilakukan penanganan. Dan tidak selalu harus pakai pestisida karena pestisida itu dilakukan manakala populasinya tinggi, gitu ya. Nah, untuk pest control eksternal akan masuk, akan menangani bila mendapatkan situasinya sudah kompleks. Nah, jadi kalau misalnya ada unit pengendali hama internal di dalam manajemen hotel atau restoran atau kafe itu lebih baik, akan lebih baik karena dicegah jangan sampai hama itu bisa berkembang biak dengan leluasa. Nah, itu pentingnya supaya bisnisnya bisa terjaga dengan baik dari investasi hama yang datang. Nah, seperti itu Mbak Indah. Oke, oke. Jadi kalau di industri hotel, restoran, kafe itu kan tadi 24/7 buka begitu ya, Dokter Lin. Kemudian juga setiap harinya. Nah, kebayang kalau misalkan ada hama di jam tertentu dan kalau untuk pest control eksternal itu tidak bisa datang saat itu juga. Jadi tidak mungkin menunggu gitu ya, karena di situ pasti ada pelanggan. Nah, disitulah dibutuhkan tadi in-house pest management seperti itu mungkin ya untuk Ya, betul. gambarannya Dokter Lin. Iya, Oke. betul. Jadi kalau misalnya kita suka melihat misalnya dari hotel meng-hire pest control eksternal, minta satu orang atau dua orang standby. Nah itu langkah yang kurang efektif. Kenapa? Karena si pekerja itu akan banyak diam. Kenapa? Karena hama itu seyogianya adalah bersembunyi. Jadi tidak mungkin kita bekali petugas yang kemana-mana bawa semprotan atau bawa apa pemukul hama gitu ya. Itu malah memberikan citra negatif kepada restoran, hotel dan kafe itu gitu ya. Berarti menandakan bahwa oh ini ada hama gitu di situ sampai ditempatin orang khusus. Nah itu kurang efektif. Dan kurang efektifnya juga adalah penggunaan pestisidanya dia menjadi terlalu sering. Sedangkan pestisida itu digunakan harus bijak sebab ada dampak yang namanya resistensi. Semakin banyak digunakan pestisida, resistensi menjadi lebih cepat datang, hamanya menjadi lebih kebal. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau unit pengendali hama internal sudah dibentuk pada pengelolaan bisnis hotel, restoran, dan kafe, itu bisa dicegah dari awal. Jangan sampai investasi hamanya meningkat. Nah, seperti itu, Mbak Indah. Oke, baik Ibu. Berarti sebetulnya saling berkesinambungan gitu ya Ya, untuk betul. unit tim in-house pest management dengan tim pest control eksternal. Mungkin boleh dijelaskan Ibu peranannya masing-masing ini seperti apa? Untuk Ya, sama-sama gitu ya. ya, Tujuannya adalah membasmi ya. hama. Jadi kalau di hotel atau restoran dan kafe, eh, untuk pengendali hama eksternal, itu tentu akan diperlukan pada saat populasinya tinggi. Karena mereka memang cara kerjanya adalah dengan pestisida. Tetapi kalau unit pengendali hama internal dia melakukan fungsi lebih awal, yaitu pencegahan, lalu deteksi dini dengan inspeksi, memeriksa tanda-tandanya, dan bisa melakukan pengendalian yang non kimia, bisa dengan apakah itu secara fisik ditempatkan alat-alat tertentu seperti perangkap dan lain-lain, atau teknik non kimia lainnya, apakah dengan divakum gitu ya, tempat-tempat yang disinyalir ada tungau gitu. Lalu terakhir adalah unit pengendali hama internal melakukan fungsi monitoring, jadi pemantauan yang berkelanjutan. Sehingga kita akan lihat perannya yang berbeda dengan eksternal yang memang akan masuk bekerja manakala ada hama dalam populasi yang tinggi. Karena mereka pasti membawa pestisida dan alatnya yang mungkin tidak dipunyai oleh internal karena eh, memang dikhususkan untuk situasi hama yang kompleks gitu. Nah, seperti itu ya Mbak Indah. Antara peran yang internal sama eksternal. Oke, baik, baik. Nah, kita ada beberapa pertanyaan. Tadi saya sempat batasi dulu gitu ya. Kita akan batasi mungkin 10 pertanyaan. Nanti boleh formatnya untuk
sebelum menuliskan pertanyaan, nama, kemudian dari industri apa, baru pertanyaannya. Mungkin boleh juga untuk posisinya ini seperti apa gitu di perusahaan, gitu ya. Nah, tadi saya sudah sempat sampaikan di awal gitu, Dokter Lin, bahwa untuk bisa belajar selama 2 hari di Ahli Hama ini kita ada program Integrated Pest Management Mastery di bulan Desember dan kebetulan memang kemarin kita laksanakan juga gitu ya untuk online training di Ahli Hama. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang sudah menanyakan gitu ke fasilitator kapan lagi ada, nah ini akan dilaksanakan Desember tanggal 11 sampai 12 seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke sesi 2, kita saya akan izin untuk share highlight dari Integrated Pest Management Mastery yang dilaksanakan secara online by Ahli Hama. Sudah kita susun dengan standar yang luar biasa. Kalau tidak ditangani, tikus ini gila-gilaan. Karena seperti makanan, makanan itu bagi kita mungkin remah-remah itu tidak berarti, tapi kalau bagi kecoa itu sudah melimpah bagi mereka. Bahwa kecoa ini bisa mengganggu sekali apabila kita tidak menanganinya dengan baik dari awal. Apakah bisa Pak saya mengembangkan diri untuk menjadi jasa pest control itu Pak? Saya senang banget untuk hari ini sama kemarin karena banyak pengetahuan yang bisa didapatkan. Karena Ya, ini Pak. lintas sektoral ini. Ya. Pemahaman tentang pest control itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya apa ya, yang langsung diampu oleh suhunya kan sedikit. Oke, baik. Jadi di training selama 2 hari itu dibahas juga tentang studi kasus masalah hama yang terjadi gitu ya di berbagai industri dari berbagai macam peserta gitu ya. Nah, pada malam hari ini juga boleh apabila di industri Bapak dan Ibu semua terjadi suatu masalah hama bisa didiskusikan, maka kita akan bahas juga seperti itu. Nah, ini ada beberapa yang sudah menuliskan Dr. Lin. Saya izin untuk bantu sampaikan, bacakan pertanyaannya Ya. mungkin ya. Ya. Oke. Oke, dari Bapak Muhammad Adam Winarso, langsung saja ini. Izin bertanya, Dr. Lin, bagaimana sanitasi dan konstruksi yang baik dan sebagaimana mestinya? Oke, Ya. itu pertanyaannya. Ya. Jadi bagaimana kita mengelola sanitasi dan struktur agar tidak membuat si hama itu datang? Tentu kita bisa memahami bahwa sanitasi ini adalah kuncinya bagaimana manajemen sampah ini diatur dengan baik. Tentu di hotel dan restoran kafe ini kita tahu persis bahwa ada bahan makanan baru, nanti dia diolah dan menjadi makanan, produk makanan yang dikonsumsi oleh pengunjung atau tamu ataupun karyawan, dan nantinya pasti ada sisa. Nah, kalau sudah ada sisa, artinya si hama-hama itu sudah siap datang, ataupun hama yang di sana jadi berkembang biaknya lebih banyak. Jadi tentu sanitasi ini bisa kita atur dengan terjadwal, dan kita tidak hanya fokus dengan area yang terlihat saja, karena hama ini pasti dia akan menempati wilayah yang tersembunyi. Jadi semisal kecoa, dia pasti akan menempati tempat-tempat yang celah-celahnya kecil, lalu ada yang struktur yang retak. Dia suka karena memang ada perilaku dari kecoa itu antara area badan dan punggung itu harus nempel ke benda di dekat dia. Jadi tidak bisa dia terlepas. Kita kenalnya timotaktis. Jadi dia harus nempel. Kalau tidak dia akan stres dan mati. Nah, sehingga kita harus pastikan jangan sampai sanitasi ini kita terlewat dengan melihat apakah ada sisa-sisa makanan pada sela-sela itu. Nah, biasanya kalau di hotel itu ada di area kitchen.
Misalnya para koki memasak, lalu di situ pasti ada cipratan minyak. Nah, itu bagi kecoa sangat senang tuh di sana. Gitu ya. Nah, jadi kita mesti memperhatikan bagaimana protokol sanitasi ini diatur dengan sedemikian baiknya dan harus konsisten, ya harus konsisten dan lebih dan terukur gitu ya. Nah, itu dari sisi sanitasi. Demikian juga manajemen sampah. Jadi kapan sampah akan dibawa keluar, dibuang, lalu ada lagi sampah baru, handling sampah di dalam seperti apa, yang tentu jangan sampai mengundang lalat atau tikus itu datang. Itu dari manajemen sampah. Lalu struktur adalah pastikan tutup area-area yang berlubang atau celah atau retakan. Karena itu sebagai tempat yang akan didiami oleh serangga hama yang tipenya dia seperti kecoa akan mencari itu, gitu ya. Atau rayap akan mencari tempat celahan dan retakan itu. Ya, nah itu harus kita tutup. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Purwadi. Oke, pertanyaan Bapak Purwadi. Pengendalian hama yang paling efektif untuk restoran atau kafe yang terbuka ini seperti apa, Dr. Lin? Ya. Nah, jadi untuk restoran dan kafe, apalagi yang memang view-nya di luar, tentu tujuan pemilik bisnis tersebut ingin para pengunjungnya bisa lebih merasakan lebih segar dan bisa melihat view langsung keluar. Nah, namun untuk pengendalian hama ini tantangannya. Kenapa? Karena akses hamanya terbuka, akses hama bisa keluar masuknya sangat terbuka gitu ya. Sedangkan salah satu pengendalian hama itu adalah bagaimana menutup akses hama. Nah, jadi bagaimana pengendaliannya untuk restoran atau kafe di area terbuka? Nah, pastikan adalah yang pertama melakukan step awal dari pengendalian hama terpadu adalah pencegahan. Nah, pencegahan artinya lakukan dulu apa sih yang membuat hama bisa datang. Oh, ini ada sampah-sampah yang belum dikelola dengan baik. Manajemen sampahnya harus diperbaiki. Lalu sanitasinya, karena seperti lalat itu senang sekali di tempat yang kotor, yang baunya menyengat. Nah, itu pastikan harus dihindarkan. Ya, nah itu tentu tantangannya harus dilakukan terus-menerus karena kita tahu aksesnya terbuka, nggak bisa ditutup karena memang dia restoran dan kafenya ini terbuka. Maka yang kita upayakan adalah sumber makanannya itu jangan sampai dikasih celah. Nah, maka para pegawainya kalau sudah mempunyai unit pengendali internal bisa mengetahui gimana nih tentang pengelolaan sampahnya, sisa-sisa makanannya seperti apa. Kalau sudah melakukan aktivitas memasak harus seperti apa dibersihkannya. Karena itu adalah area-area yang rawan, area yang rawan untuk hama luar tuh datang, ya. Nah, kalau misalnya areanya indoor, kita bisa memberikan opsi bahwa tutup dulu akses masuknya. Kalau ini kan nggak. Maka yang kita lakukan adalah tadi, sumbernya harus dihilangkan, yang tidak bisa diakses oleh hama itu sendiri. Memang tidak mudah, tapi bisa. Karena kalau kita biarkan sampahnya tidak dikelola dengan baik, dalam keadaan terbuka, bau busuk kemana-mana, itu nggak bisa ditahan, pasti datang. Lalu kita harus pastikan area dari restoran itu jangan sampai ada pohon yang nempel karena kita tahu pohon itu menjadi area akses datangnya rayap di sana. Jadi nanti rayap bisa merusak struktur dari bangunan restoran dan kafe tersebut. Lalu semut bisa lewat sana. Jadi kita upayakan supaya jangan nempel ke bangunan restoran dan kafe tersebut. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam kondisi ini kok banyak nyamuk, nah tentu kalau restoran dan kafe bisa kita lakukan pada saat restoran dan kafenya belum buka. Kita bisa menggunakan pengendalian dengan fogging. Ya tentu kalau unit internalnya tidak punya alatnya ya bisa panggil eksternal. Bila dirasakan populasi serangga terbangnya banyak. Ya, karena fogging itu seyogianya mengendalikannya sementara karena tidak punya efek residu, tetapi dia cukup efektif untuk membunuh serangga yang dewasa yang terbang saat itu, gitu, yang resting atau hinggap saat itu.
gitu ya. Nah, mungkin seperti itu Mbak Indah bisa semoga bisa membantu menjawab pertanyaan bagaimana bila areanya terbuka. Iya, baik. Semoga bisa membantu menjawab tentunya. Dan tadi ya Ibu, untuk peran in-house space management di lingkungan hotel, restoran, dan kafe itu penting tadi untuk bagian salah satunya pencegahan untuk monitoring setiap hari gitu karena Betul. hama itu tentu akan datang setiap hari kapan saja kita tidak bisa atur untuk waktunya gitu jadi kita harus Mm. cepat tanggap untuk bisa mengatasinya dengan kalau ada in-house space management yang bisa stay gitu nah itu tentu akan lebih baik lagi oke Ya, baik. betul. Kita masih terbuka untuk pertanyaannya, Bapak dan Ibu peserta semua. Seperti tadi sudah saya sampaikan, untuk formatnya nama, industri, kemudian bagian apa gitu ya. Contohnya mungkin HSE atau K3 atau HRD atau QC gitu ya biasanya untuk memastikan kualitas dari health, safety, dan juga environment di suatu industri seperti hotel, restoran, dan kafe. Tadi juga ada peserta yang outsource gitu ya di hotel untuk kliennya itu juga bisa disampaikan mungkin ada keluhan lalu ada kasus yang terjadi nah itu bisa dituliskan dengan sesuai format yang saya sampaikan. Oke, ini tadi masih ada pertanyaan yang belum dibacakan dari Bapak Gatot dari Lombok NTB. Oke. Oh iya, iya ya. Oke, Silakan. jauh ini ya, karena kita memang dari seluruh Indonesia untuk pesertanya. Bapak Gatot ini dari NTB dengan pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi datangnya serangga di awal musim hujan yang cenderung datang pada lampu karena ini akan mengganggu konsumen. Seperti Ya, itu, Dokter Lin pertanyaannya. ya. Oke. Jadi memang serangga yang serangga eh, hama yang berasal dari serangga, tentu yang peka terhadap cahaya itu, apalagi di awal musim hujan, adalah dari laron, berarti dari hama rayap. Nah, kenapa mereka munculnya di saat musim hujan, awal musim hujan? Karena memang saat itu kondisi kelembabannya tinggi dan itu disukai oleh si laron untuk dia siap membentuk koloni baru. Nah, jadi ditambah dengan ada cahaya itu jadi penarik datang. Nah, jadi kita harus lihat, oh berarti ada rayap tuh di sekitar tempat Bapak gitu ya, tempat bisnis Bapak itu. Nah, berarti lakukan dulu pengendalian rayap karena kita tahu oh berarti ada rayap di sana. Karena dalam siklus eh, hidup dari rayap itu tentu akan ada rayap yang memang berperan sebagai rayap reproduksi. Nah, itu oleh laron. Maka kita harus melakukan pengendalian rayapnya secara komprehensif karena kita tahu bahwa rayap itu sudah ada di suatu tempat yang datang adalah manusianya, kitanya membuat area bangunan dan lain sebagainya di tempat tersebut. Artinya kita sudah tahu eh, akan tahu pada saat itu ada rayap atau enggak itu dari yang laron itu. Nah, jadi sebaiknya bagaimana pengendalian karena cukup mengganggu, betul, cukup mengganggu karena memang mereka keluar semuanya di awal musim hujan untuk membuat koloni baru. Nah, maka penanganannya tentu untuk laron yang saat itu dia bisa diatasi, gitu ya. Eh, apakah dengan penanganan dari pestisidanya kalau kalau terlalu banyak karena harus segera, tetapi itu tidak selesai karena ada pengendalian rayap yang harus dilakukan karena pestisidanya harus khusus termitisida. Nah, jadi pengendalian rayap ini kalau kita melihat populasi tinggi, kita harus bekerja sama dengan eksternal karena perlu teknologi dan perlu pestisida. Tetapi kita bisa lakukan pendeteksian, jangan sampai rayap ini dibiarkan terus-menerus ada sehingga bisa merusak struktur bangunan. Nah, seperti itu ya, karena pengendalian rayap ini tidak mudah. Kenapa? Karena mereka ada di sana sebetulnya. Jadi kita tidak tahu seberapa persis banyaknya. Nah, tapi kita harus segera menandai mana sih yang sudah ada investasi rayap itu. Gitu. Seperti itu ya, Mbak Indah. Ya, baik. Tadi
Untuk pengendalian rayap sendiri tidak mudah ya disampaikan. Jadi kalau untuk mempelajari rayap, bioekologinya, sampai pengendaliannya ini bisa butuh waktu seharian mungkin ya, Dokter Lin. Iya, Jadi betul. belajarnya nggak cukup kalau misalkan cuma malam ini aja. Nah, bisa nanti itu juga jadi salah satu topik yang akan dibahas di online training Integrated Pest Management Mastery dari ahli hama Bapak tadi dari Bapak Gatot Lombok NTB. Siap-siap. Oke, nah bila ada pertanyaan kembali bisa dituliskan ya dari Bapak Ihsan, ini pertanyaan terakhir. Nah, Bapak Ibu semua yang masih ingin berdiskusi pada malam hari ini, saya persilakan gitu ya. Tadi saya sampaikan 10 pertanyaan kita buka gitu. Masih ada kesempatan bagi Bapak dan Ibu semua yang ingin bertanya dengan format nama, industri, bagian apa, kemudian pertanyaannya. Oke, saya lanjutkan. Bapak Ihsan pertanyaannya yaitu bagaimana untuk menangani kelelawar dan juga kucing di area Horeca, hotel, restoran, dan kafe, Hotel kafe. Ya, terutama yang memiliki area outdoor yang luas, Dokter Lin. ya, ya. Jadi kalau tadi hama-hama yang disampaikan di slide itu hama-hama yang umum ditemukan ya. Tadi ada serangga yang terbang, nyamuk lalat, lalu ada serangga merayap gitu, yang kecoa, semut, rayap, atau apa namanya kutu busuk. Nah, sekarang ada gangguan organisme yang lain. Nah, kita kembali memang hama itu secara definisi adalah organisme yang tidak diinginkan kehadirannya. Nah, jadi kalau misalnya tadi ada kasus ada kelelawar dan kucing nih. Kalau di alam, kelelawar ya memang dia tidak akan mengganggu kita, kenyamanan kita karena dia ada makanannya. Jadi ada yang kelelawar yang makan buah, ada juga yang keserangga. Yang apa namanya memakan si omnivora lah ya, daging gitu. Nah, demikian dia kucing. Kucing itu kan kita mengetahui bahwa dia binatang kesayangan. Jadi kalau di rumah atau di tempat yang non bisnis, tentu kucing menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Nah, tetapi kalau kucing itu ada di area hotel dan kucingnya juga ditambah tidak bersih atau kucing liar, yaitu menjadi hama, menjadi tidak diinginkan. Nah, untuk area-area yang dekat area yang view-nya dekat alam, tentu sangat mungkin hama kelelawar itu ada. Karena mereka berarti datang karena ada makanan. Jadi untuk kelelawar, bagaimana cara kita mengendalikannya? Ini terbuka area hotel, restoran, kafenya dari dengan hutan dekat. Nah, maka kita harus pastikan, cek dulu di bangunan hotel atau restoran kafe itu ada nggak lubang-lubang atau celah-celah yang menjadi sarangnya kelelawar. Nah, itu harus kita tutup dulu. Karena kelelawar datang ke hotel atau ke restoran kafe itu pasti dia sudah mencium adanya makanan. Nah, jadi kita pastikan mereka jangan sampai tinggal di sana, menyimpan sarangnya. Itu hal yang bisa dilakukan. Nah, lalu kita bisa menyimpan rumah atau membuatkan kandang sementara di area luar hotel dan restoran supaya si kelelawarnya dipancing jangan sampai masuk. Nah, tentu di tempat transit itu kita kita siapkan makanannya. Jadi lama-kelamaan dia nggak akan masuk. Itu kita bisa lakukan. Karena tidak ada pengendalian langsung ditembakin atau pakai pestisida. Karena bukan peruntukannya. Jadi kita harus membuat modifikasi lingkungan supaya si kelelawar ini tidak masuk, ya. Nah itu untuk kelelawar. Lalu bagaimana dengan kucing? Nah kalau kucing yang menjadi hama yang tidak diinginkan kehadirannya karena akan cukup membuat orang tidak nyaman karena ada di hotel, restoran, kafe, maka tentu untuk kucing dipastikan dilakukan treatment untuk dibawa ke tempat lain. Nah, kucing ini memiliki keistimewaan, dia bisa mengenali jejak, tanda jejak di mana dia dibawa dari awal keluar gitu.
Maka pada saat kita mengangkut kucing ke tempat yang jauh, usahakan si kucing itu tidak bisa melihat jalan yang harus eh, apa istilahnya, jalan yang dilalui gitu. Nah, bahkan untuk kucing ini ada cara pengendaliannya. Jadi kalau kami pernah melakukan, pernah melihat cara pengendalian hama itu, karena jumlahnya cukup banyak, itu si hamanya dikebiri, disterilisasi, supaya si kucing ini tidak bisa berkembang biak lebih banyak lagi. Jadi diturunkan populasinya lalu nanti dilepas gitu. Jadi ada beberapa, namun memang tidak dianjurkan dengan penggunaan kimia karena memang itu tidak seyogianya gitu ya. Jadi artinya kalau kucing ya hilangkan di tempat itu, tapi ingat sumbernya ada nggak yang membuat dia datang. Nah, jadi kembali lagi sumber penariknya harus dihilangkan supaya tidak ada lagi kucing. Nah, repotnya sebagian orang pasti ngasih makan kucing dalam arti karena sayang. Nah, itu kadang ada perilaku itu yang membuat kucingnya jadi tetap senang berada di sana karena selalu ada yang ngasih makan. Nah, seperti itu. Tentu di area bisnis seperti hotel, restoran, dan kafe itu harus dijaga jangan sampai kucing diberi kesempatan untuk mendapatkan makanan di sana. Selain disingkirkan di tempat tersebut. Mungkin seperti itu ya Mbak Indah, semoga bisa menjawab. Oke, baik. Jadi memang untuk area hotel, restoran, kafe itu ada berbagai macam ya jenisnya. Ada yang indoor, outdoor gitu. Dan uh, apalagi kalau untuk hotel ada juga yang lantainya itu ada banyak gitu. Dan tidak Ya, menutup kemungkinan gitu ya Dokter Lin. Kalau di lantai atas itu tidak ada hama. Justru bisa jadi ada hama. Dan tentu betul. harus dilakukan pengendalian sedini mungkin dengan adanya in-house pest management. Ini bisa sangat membantu untuk bisa terus memantau untuk bisa mengendalikan hama sedini mungkin supaya tidak terjadi uh, outbreak gitu ya, adanya Ya, hama yang meledak populasinya di suatu bisnis. ya, betul. Oke, saya lihat ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Ulil gitu ya. Ini Ya. apakah adakah treatment atau tindakan untuk pengendalian hama di kafe atau resto yang terbuka yang lebih efisien dari fogging? Oke, Ya, seperti ya itu. tadi yang seperti yang sudah disampaikan, jadi di Ya, area yang terbuka ada suatu tantangan di mana akses hamanya eh, tidak bisa ditutupi karena memang di luar. Nah, berarti kita harus memastikan jangan sampai sumber penarik hama datangnya seperti makanan dibiarkan tidak dikelola. Sisa-sisa makanan itu harus dipastikan dikelola dengan baik karena hama itu tidak mungkin bisa bertahan kalau tidak ada makanan di sana. Nah, jadi bagi para pemilik restoran atau kafe khususnya yang memiliki area yang di luar harus memastikan sanitasinya, harus memastikan struktur dari bangunan itu tuh memungkinkan enggak bahwa misalnya rayap jadi tambah banyak di sana gitu ya. Itu kita bisa pastikan dulu langkah awal pencegahan dilakukan. Karena kalau sudah pakai fogging tadi ya itu bisa kita lakukan manakala serangga dewasa apakah itu eh, nyamuk, lalat banyak itu harus di fogging dulu ya. Dan tentu pastikan tidak ada air tergenang karena nyamuk itu Bapak Ibu pasti mencari utamanya mencari tempat yang disenanginya adalah air. Nah, jadi kita harus lihat di sekitar hotel, restoran, dan kafe ada nggak air tergenang. Karena bisa kita membayangkannya air tergenangnya tidak seperti kolam atau apa. Jadi dia ada air tergenang di wadah-wadah yang menjadi tidak berguna, artinya dibuang gitu ya, tapi wadah itu menampung air hujan, nah itu standing water. Atau di area dalam dari restoran, misalnya ada dispenser, ada area yang air ya untuk menampung air yang takut tercecer, itu kan ada. Lalu kulkas itu selalu ada di sana. Nah, untuk di hotel-hotel juga perhatikan apakah ada hiasan-hiasan yang sifatnya bisa menampung air. Nah, itu
cikal bakal dari berkembangnya nyamuk di sana. Nah, jadi kita harus pastikan ke semuanya itu supaya hama itu dibuat tidak mungkin bisa bertahan di sana gitu ya. Nah, jadi efektif itu adalah menggabungkan berbagai macam cara. Nah, tapi tidak selalu harus pestisida. Intinya unit pengendali hama internal tahu kalau sudah populasinya tinggi misalnya ya karena telat pengendalian dari awal, baru bekerja sama dengan pest control eksternal karena mereka pasti akan langsung membawa alat atau teknologi dan pestisidanya. Tetapi sebelum itu lakukan dulu step-step yang dari pencegahan, deteksi, pengendalian dini yang lebih simpel gitu ya. Itu oleh pengendali internal. Jadi pada saat Bapak Ibu memiliki kafe dan restoran terbuka, itu timnya sudah siap dan harus konsisten, gitu ya. Sehingga tidak tidak mudah menyerah dan tidak sesekali harus terus-terusan. Karena hama kan dia juga memang perlu makan, sehingga kita lengah sedikit, hama pasti datang. Mungkin seperti itu ya Mbak Indah. Semoga bisa menjawab Oke. pertanyaannya. Baik, semoga bisa menjawab. Nah, sekali lagi, Dr. Lin, tadi untuk in-house pest management di suatu bisnis, contohnya hotel, restoran, dan kafe ini tadi berarti siapa yang bisa menjadi tim tersebut? Apakah yang sudah ada gitu ya, tim yang memang berperan di bagian cleaning service atau apakah perlu baru gitu? Nah, kan karena untuk efisiensi juga seperti itu. Iya, betul-betul. Ya, jadi unit pengendali hama internal itu tidak harus kita membuat divisi dengan orang-orang baru yang direkrut, tidak, tetapi bentuk tim kecil yang sebetulnya di setiap hotel, restoran dan kafe pasti ada yang ditugasi untuk memelihara apa fasilitas, memaintenance, pasti kita pasti tugasin. Ada pemilik bisnis pasti ada memiliki tim seperti itu. Lalu yang memberlakukan kebersihan pasti ada. Nah, orang-orang yang ada di sana, yang di tim itu dibentuk tim kecilnya. Tapi tim kecil itu beri dulu edukasi, beri dulu pengetahuan, sehingga tidak salah dalam deteksi hama, sehingga nanti tidak salah dalam pengendaliannya. Jadi setelah ada tim kecil dari orang-orang yang ada di sana, maintenance, kebersihan, baru diberikan dulu edukasi, belajar dulu tentang untuk peningkatan pengetahuan dan skill yang memadai. Nah, setelah itu lakukan secara bertahap. Tadi protokol sanitasinya seperti apa, manajemen seperti apa. Seperti itu ya, Mbak Indah ya, Ya, untuk oke. yang in-house pest management. Iya, baik-baik. Jadi tadi untuk edukasi itu penting karena kalau misalkan salah, sudah disiapkan timnya tapi belum memiliki pengetahuan yang cukup, maka nanti itu juga bisa jadi bumerang gitu ya. Jadi sebagai investasi jangka panjang, memberikan knowledge pada tim yang sudah disiapkan untuk menjadi in-house pest management itu adalah salah satu investasi jangka panjang bagi bisnis supaya terbebas dari hama, makin banyak pelanggan gitu ya. Karena di dunia hospitality yang memang banyak sekali keluhan juga dari pelanggan itu tentunya harus segera diatasi seperti itu. Nah, uh, dari pertanyaan Saudara Ulil ini menutup untuk sesi diskusi kedua ya pada malam hari ini, Dr. Lin. Sudah banyak juga pertanyaan dan kebanyakan ini pertanyaannya adalah bagaimana cara pengendalian hama di restoran cafe outdoor gitu ya. Karena memang Ya, untuk akses hama bisa ke lokasi tersebut itu lebih besar daripada yang di in-house. Seperti itu mungkin kita bisa ambil sedikit summary-nya gitu ya, Dokter Lin. ya betul. Oke, baik. Nah, sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan juga materi yang telah disampaikan serta sesi diskusi yang sudah dilaksanakan pada malam hari ini, yaitu di Seminar Ahli Hama dengan tema Pest Management for Hotel, Restoran, and Cafe. Kita akan berjumpa kembali tentunya, Dr. Lin, dengan tema-tema menarik yang lainnya di Hmm. minggu berikutnya, serta juga kita tentu ada program yang lebih intensif juga gitu ya selama 2 hari tentunya. Oke, terima kasih banyak Dokter Lin dan untuk teman-teman tadi sudah saya infokan bahwasanya kita bisa memberikan
fasilitas untuk konsultasi apabila setelah ini Bapak dan Ibu semua masih ingin menanyakan gitu ya untuk program dari ahli hama ini seperti apa gitu ya. Boleh di-save dulu di kolom chat oleh admin sudah dikirimkan gitu ya nomornya, kemudian untuk infonya juga, ini Integrated Pest Management Mastery tanggal berapa? 11 sampai 12 Desember. Nah, kita ada free konsultasi. Setelah ini gitu ya, bisa menghubungi ke tim untuk bisa dijadwalkan dulu gitu ya. Mungkin di minggu depan, di hari Senin, Selasa, atau Rabu ini bisa dijadwalkan. Nah, untuk Integrated Pest Management Mastery, sesi berikutnya kita akan dilaksanakan di pertengahan bulan Desember, yaitu tanggal 11 sampai 12 Desember bagi Bapak dan Ibu semua, pemilik bisnis, kemudian juga pelaku pengendali hama di seluruh Indonesia. Kita sangat terbuka ya, karena memudahkan juga bagi Bapak dan Ibu yang uh, di luar pulau, karena kita ada di Bandung gitu. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin join kelas online, maka bisa di kelas/ahlihama.com/ipmm atau menghubungi nomor yang ada di kolom chat, karena kita juga ada uh, harga spesial untuk Bapak dan Ibu semua, yaitu menjadi 2,5 juta untuk pendaftaran online training Integrated Pest Management Mastery selama 2 hari. Oke, baik. Infonya ada di kolom chat, bagaimana cara menghubunginya gitu ya. Dan juga di kolom chat ada info-info menarik itu untuk sosial media dari ahli hama. Boleh di-follow untuk Instagram, lalu juga YouTube, karena setiap sesi di Zoominar nanti akan di-upload di YouTube. Dan kita ada juga Instagram, YouTube, TikTok, Snack Video. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi dari peserta semua yang baru hadir pertama kali. Semoga bisa join lagi di Zoominar kita. Kemudian bagi Bapak dan Ibu semua yang sudah rajin untuk hadir pada setiap Jumat malam, saya juga memberikan apresiasi. Yang bertahan sampai akhir, saya berikan apresiasi juga. Terima kasih dari saya. Sekian dari Indah selaku moderator. Sampai jumpa di agenda ahli hama selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.